Halo teman-teman, saya banyak mendapat request di kolom komentar untuk membuatkan tutorial alat-alat tertentu. Tentunya tidak semua request itu bisa saya penuhi karena keterbatasan kemampuan saya dan alat serta bahan yang saya miliki. Tapi kali ini saya akan coba satu request dari teman-teman untuk membuatkan alat spinner, alat peniris minyak goreng dari gorengan yang setelah digoreng itu ditiriskan minyak agar kandungan minyaknya itu menjadi berkurang. Setelah saya pelajari, saya lihat-lihat tekniknya, konsepnya seperti apa, saya pikir-pikir alat itu saya rasa bisa saya kerjakan dan bahan-bahannya juga kebetulan ada di rumah. Untuk membuatnya alatnya itu saya akan menggunakan dinamo bekas kipas angin 40 watt ini. Ini sebelumnya dinamonya ini pernah saya gunakan untuk membuat mesin arum manis, cuman hasil dari arum manisnya itu kurang bagus karena dinamonya ini dayanya kurang besar, putarnya itu kurang kencang. Jadi kali ini saya akan manfaatkan lagi dinamo ini untuk membuat alat peniris minyak untuk gorengan itu. Semoga saja nanti hasilnya bagus. Ini dibutuhkan wadah, nanti wadahnya akan saya beli di toko di dekat rumah. Oke teman-teman, simak terus videonya. Semoga saya berhasil kali ini membuat mesin spinner peniris minyak goreng. Mari kita let's go, semoga berhasil. Dinamo bekas kipas angin ini dayanya hanya 40 watt, tidak begitu besar. Jadi akan saya buat mesin peniris minyak dengan kapasitas kecil saja. Saya ukur-ukur dulu besarnya, panjang asnya, lebarnya, tingginya, untuk menentukan ukuran dari kotak mesinnya. Kotak mesinnya saya buat dengan kayu bekas ini. Saya potong-potong dulu kayunya sesuai dengan ukuran yang sudah saya kirakan, sesuai dengan besar dinamo yang akan digunakan. Karena ini kayu bekas, saya bersihkan dahulu agar terlihat lebih bagus. Potongan kayunya sudah jadi, siap untuk dirakit. Saya pastikan perakitannya harus pas, presisi, dan menyiku. Saya pakai lem super untuk memudahkan proses perakitan kayunya. Saya pastikan semua bagian yang dirakit menyiku sempurna. Lalu saya paku semua sambungannya agar kuat dan tidak mudah lepas. Rangka box kayunya sudah jadi. Sekarang saya pasang dinamonya. Pemasangan dinamonya harus berada tepat di tengah-tengah box kayunya, agar tidak mempersulit dalam proses berikutnya. Setelah dirasa pas, lalu dibuat lubang sekrup pegangan dinamonya. Disekrup dengan kuat. Saya beri 4 sekrup agar dinamonya tidak mudah goyang-goyang dan tidak mudah lepas. Tombol putar bawaannya untuk pilihan kecepatan dinamonya saya lepas saja. Pengkabelannya pada kapasitornya saya perbaiki. Saya solder ujung-ujung kabelnya pada kapasitor dengan kabel di dinamonya.
Karena memiliki banyak kabel dengan pilihan kecepatan putar dinamo, saya pakai kabel dengan kecepatan putar yang paling tinggi. Saya kupas ujung-ujung kabelnya. Ini dimmer AC yang saya beli di all shop, harganya sekitar 20 ribuan. Dinamonya saya beri dimmer untuk pengatur kecepatan putarannya. Ini kabel dengan cuk untuk penghubung ke sumber listrik PLN-nya. Saya pakai bekas casing laptop ini untuk panel tombol pada mesin ini. Saya akan pakai ini untuk tempat pemasangan dimmernya. Potongan casingnya saya potong-potong dan saya rapikan dahulu. Untuk tombol on-off-nya dipasang pada tempat panel yang baru dibuat itu. Kabel-kabelnya dipasang, disatukan. Sambungan kabelnya diisolasi agar aman. Dimmernya dipasang di tengah-tengah panelnya. Panel pengatur arusnya sudah selesai, lalu saya pasang di kotak kayunya. Disekrup dengan kuat. Kapasitornya diberi double tip dan dipasang permanen di kotak kayunya agar tidak mudah goyang-goyang atau lepas. Kabel cuk listriknya dirapikan dan dijepit di kotak kayunya. Kabelnya saya ikat lagi dengan kabel tis untuk memastikan rangkainya tidak mudah rusak saat kabelnya ketarik-tarik. Sekarang saya tutup dinamonya dengan triplek ini. Posisi tripleknya diukur-ukur dulu dengan as dinamonya agar pemasangannya nanti pas tepat di tengah-tengah. Saya buat titik tengah pada tripleknya untuk lubang as dinamonya. Saya lubangin dengan bor, dengan hati-hati agar hasil lubangnya tidak kasar. Setelah dipasang dan pas, saya bor di pojok-pojokannya. Ini untuk lubang sekrupnya, disekrup pengunci tripleknya. Ini wadah plastik yang biasa digunakan untuk wadah kerupuk. Ini ukurannya sekitar 10 liter, kalau nggak salah. Wadah ini saya jadikan sebagai sisi luar spinnernya, sebagai penahan dan pengumpul percikan minyaknya. Nanti dipasang di atas dinamonya. Bagian bawah tepat di tengah-tengah wadah plastik ini dilubangin agar as dinamonya dapat masuk. Lubangnya sedikit lebih besar dari diameter as dinamonya, agar nanti saat dipasang tidak bersentuhan dan bergesekan dengan as dinamonya. Ini pipa PVC setengah inci. Ini akan saya gunakan untuk penahan kumpulan minyaknya agar tidak mengalir keluar lewat celah lubang di tengah-tengah di bawah tepat di as dinamonya. Saya pakai sedikit saja. Ukurannya disesuaikan dengan tinggi as dinamonya. Potongan pipanya diberi lem super, lalu dipasang di lubangnya itu.
Jadi itu akan menahan aliran minyak agar tidak mengalir keluar melalui lubangnya itu. Wadahnya dipasang di atas dinamonya, dengan as dinamonya masuk ke dalam lubang di bawah wadah itu. Setelah pemasangannya pas, lalu saya buatkan lubang di pinggir-pinggirannya untuk penyekrupan. Saya buat 4 saja. Saya taruh mur di lubangnya itu. Mur itu sebagai penyangga sekrupnya nanti. Ini karena bagian bawah wadahnya itu, pinggirannya itu bentuknya agak melengkung sedikit, sedangkan sekrupnya dipasang agak ke tengah. Jadi nanti wadahnya agar tidak terlalu tertekan dan takutnya nanti pecah saat disekrup. Karena murnya agak tinggi dan wadahnya tidak menempel di kayunya, jadi pada lubang sekrupnya itu saya buatkan agak sedikit ke dalam sebuah lubang, sehingga nanti saat pemasangan wadahnya itu dapat rata menempel dengan kayunya. Wadahnya disekrup dengan kuat dan dipastikan wadahnya solid menempel di kotak kayunya. Saya cek-cek juga as dinamonya, dipastikan tidak ada gesekan dan putarannya tidak ada yang tertahan. Ini wadah plastik jenis yang sama dengan yang telah terpasang itu. Hanya saja ini ukurannya lebih kecil, mungkin sekitar 5 liter kalau nggak salah. Wadah ini akan menjadi bagian pengeringnya, bagian yang berputar di tengah wadah penampung minyaknya. Karena ini wadah yang tertutup, sedangkan pengeringannya itu harus berlubang untuk tempat keluaran minyaknya, jadi wadah ini akan saya lubangin. Saya lubangin dengan solder dibantu dengan penggaris agar hasil lubangnya itu rapi. Jadinya seperti ini, lumayanlah mirip seperti tong sampah plastik yang berlubang itu. Sekarang saya buat konektornya dengan kayu ini. Konektor atau kopel dari kayu yang akan berpasangan dengan mur ini. Nanti murnya akan masuk ke dalam lubang di kayunya itu. Lubang itu dibuat harus pas, tapi tidak kesat agar mudah dilepas dan dipasang saat penggunaannya nanti. Konektor kayunya dirapikan dahulu agar simetris dan bersih. Saat murnya masuk ke dalam konektor kayunya itu, harusnya tidak boleh los. Maka satu sisi lubang di konektor kayunya itu saya tutup dengan kayu lagi. Kayu penutupnya ini nanti akan menjadi tumpuan untuk konektornya. Saya tempel dengan lem super. Kalau seperti ini rasanya sih nggak akan lepas karena ini merekat dengan kuat. Pengleman antara kayu dengan kayu harusnya sih tidak sulit lepas dan merekat kuat. Oke, jadinya seperti itu. Konektor baut dengan kayu sebagai penyambung pemutarannya. Wadah berlubang penyaring minyak itu bagian bawahnya di tengah-tengahnya itu dilubangin. Besarnya disesuaikan dengan besar konektor dari mur dan lubang konektor pada kayunya tadi. Setidaknya murnya dapat dengan mudah keluar masuk ke dalam lubangnya. Konektor kayunya dipasang dari dalam wadahnya. Konektornya itu saya lem dahulu untuk memudahkan pemasangan dan pengepasan pemasangannya. Konektor kayunya dipasang dan dipastikan titik tengah lubangnya pas berada di titik tengah lubang di wadahnya itu. Tidak boleh melenceng sedikit pun, karena nanti mempengaruhi kestabilan putaran pada wadah tengahnya. Didiamkan sebentar hingga lemnya kering. Setelah kering lalu ke proses pemasangan sekrupnya. Konektornya disekrup agar kuat dan tidak mudah lepas hingga
karena nanti harus dapat mampu menahan beban dari putaran dan bahan yang akan dikeringkan. Saya sekrup dengan 4 baut saja, yang saya rasa ini sudah cukup kuat. Oke, ini pembuatan dan pemasangan konektornya sudah selesai. Sekarang lanjut ke bagian tutupnya. Di bagian tutupnya ini dipasangin penyangga, agar wadah tengahnya dapat berdiri dan tegak simetris saat berputar. Diputar oleh dinamonya tidak meronta-ronta. Penyangga asnya saya pakai tutup botol. Tutup wadahnya dilubangin kecil saja dengan solder. Tutup botolnya juga dilubangin kecil saja dengan solder. Lalu tutup botol dipasang dengan baut pada tutup wadahnya itu. Tutup wadah besarnya dilubangin sebesar itu. Ini bearing. Bearing ini akan menjadi pemegang as di tutup wadah kecilnya. Bearingnya dipasang pada baut yang ukurannya sesuai. Karena ukuran bearingnya lebih kecil dari tutup botolnya itu sehingga terlihat longgar, jadi saya beri penambal dari tutup bekas ini agar bearingnya tidak longgar. Bearing dengan bautnya itu dipasang di tutup wadah besarnya. Murnya dipasang dari konektor kayu, di wadah kecil itu dipasang di as dinamonya. Saya lubangi wadah penampang percikan minyaknya ini di bagian bawahnya itu untuk mengalirkan keluar minyaknya. Lalu diberi L untuk memudahkan mengalirkan ke wadah penampung minyaknya nanti. Oke teman-teman, ini mesinnya sudah jadi, saatnya dicoba. Pemasangan wadah putarnya itu antara konektor kayu dengan murnya itu harus masuk dengan benar. Tutup wadah besar dipasang hingga rapat. Saat dicoba, saat berputar, memang getarannya itu cukup keras saat tutup atasnya tidak dipegang. Saat saya coba buka tutup atasnya dan memegang as wadah tengahnya, getaran mesinnya tidak begitu keras. Hanya saja saya kalau pegang seperti ini tentu berbahaya. Oke teman-teman, mesin peniris minyaknya sudah jadi. Ini cukup lama saya bikinnya.
Namun kali ini tak akan saya coba untuk meniriskan minyak di gorengan karena gorengannya juga nggak ada lama. Tapi teman-teman sudah bisa lihat sendiri tadi hasilnya seperti apa. Memang getarannya itu cukup keras. Tapi secara keseluruhan menurut saya sih yang bikin ini bagus lah karena baru pertama kali saya membuatnya. Memang perlu banyak revisi-revisi agar hasilnya itu lebih bagus. Putaran dinamonya juga cukup kencang, tapi belum tahu juga kalau diisi gorengan saat proses penirisan. Oke, sekian dulu. Nanti mungkin kapan-kapan akan saya videokan proses penirisan minyaknya di gorengannya. Ya, saya siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat gorengannya. Terima kasih sudah menyimak. Like jika suka, subscribe buat yang belum subscribe, komentar di kolom komentar. Oke?